kita mulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap malam Jumat, kajian Kamis malam. Ya, ini pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11, hari ini kita mengambil tema tentang komunikasi ya, komunikasi dan manajemen konflik. Nah, bagi yang baru bergabung dengan kajian ini kajian rutin yang sebetulnya ini awalnya diinisiasi oleh orang tua murid. Nih ada Mama Zalu. Orang tua murid yang putranya bimbel di rumah saya waktu itu ya. Ada ide kayaknya nggak cuma anaknya yang harus belajar, emaknya juga harus ikutan belajar. Ya udah yuk kita bikin. Nah, akhirnya rame-rame kita bikin kajian yang terinspirasi sebetulnya ini terinspirasi oleh kitab Adabul Islam fi Nizamil Usroh ya. Adab Islam di dalam sistem keluarga. Nah, kenapa saya mengangkat tema yang terinspirasi dari kitab ini? Karena di dalam kitab ini benar-benar isinya lengkap ya. Salah satunya adalah bagaimana Islam memberikan perhatian penting terhadap keluarga. Nah, karena dari keluarga inilah lahir manusia-manusia, generasi-generasi yang eee, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di bumi ini, gitu ya. Kebayang kalau misalnya pemimpinnya tidak mendapatkan pendidikan yang benar, maka akan seperti apa bumi kita nantinya ya. Nah, makanya di dalam kitab ini kita diingatkan kembali seharusnya bagaimana sih adab di dalam berkeluarga. Nah, beberapa ringkasan di dalam kitab ini salah satunya isinya terkait dengan tadi ya perhatian Islam yang begitu besar terhadap keluarga, kemudian bagaimana sih relasi yang terjadi di antara setiap anggota keluarga. Nah, sebetulnya materi-materi beberapa minggu ini adalah materi-materi selingan, gitu ya. Kita sebenarnya sedang berbicara relasi suami istri kemudian dengan anak-anaknya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu ada materi-materi yang harus disisipkan. Nah, makanya saya tambahkan materi-materi dari buku-buku lain juga dari beberapa pengalaman yang pernah saya dapatkan. Nah, eee, ini sebenarnya materi life skill ya, life skill yang merupakan rangkaian materi dari materi-materi sebelumnya. Kita sudah membahas tentang life skill dasar, mengajarkan life skill dasar kepada anak-anak usia dini. Nah, minggu lalu kita bahas tentang manajemen stres ya, manajemen stres dan manajemen marah. Nah, kenapa disatukan manajemen stres dan manajemen marah? Karena biasanya orang stres itu rentan untuk marah-marah. Jadi kemarin materi kita disatukan manajemen stres dan manajemen marah. Nah, malam ini juga materi selingan gitu ya terkait dengan teknik-teknik yang harus kita kuasai karena ini merupakan life skill dasar juga, yaitu adalah bagaimana skill kita berkomunikasi dan bagaimana kita memanage konflik. Nah, kenapa ini juga disatukan? Sebenarnya saya pengennya materinya satu-satu ya, skill komunikasi aja gitu ya, atau manajemen konflik aja, atau kayak kemarin stres aja gitu ya, kemudian marah aja gitu ya. Jadi nggak disatukan karena waktunya pasti akan terbagi ya, jadi kita nggak bisa leluasa. Nah, tapi mengingat masih banyak materi di belakang yang akan kita sharing, jadi ya sudah kita satukan saja. Kemarin manajemen stres dan manajemen marah. Nah, malam ini sengaja disatukan skill komunikasi dan manajemen konflik. Nah, kenapa disatukan? Karena gitu ya, buruknya komunikasi kita akan menyebabkan konflik-konflik di dalam kehidupan kita.
Nah, banyak sekali konflik yang terjadi di antara kita karena akibat dari kurangnya skill kita dalam berkomunikasi. Oke, tanpa berpanjang-panjang dalam pembukaan, mari kita lanjutkan. Sebentar, kita kecilkan dulu. Oke. Nah, kita awali dari komunikasi. Apa sih komunikasi gitu ya? Eee, Komunikasi itu adalah sebuah seni ya, art gitu ya, di art. Nah, ketika kita bicara seni, maka yang namanya seni itu fleksibel ya. Yang namanya komunikasi itu bukan sesuatu yang kaku. Karena namanya juga seni, seni itu kaitannya dengan rasa. Maka ketika kita bicara apa itu komunikasi adalah seni, berarti kita harus menimbang rasa, gitu. Nah, komunikasi ini adalah seni menyebarkan informasi, ide, maupun menyebarkan keteladanan atau sikap, ya. Nah, di dalam komunikasi ini ada istilah hubungan saling. Jadi komunikasi itu memang ada komunikasi intra ya, di dalam diri kita sendiri, intrapersonal. Jadi komunikasi, dengan diri kita sendiri. Nah, kalau di NLP, di Neuro Linguistic Programming, kita sering menyebutnya dengan self talk gitu ya. Kita bicara dengan diri kita sendiri dan manusia itu sehari bisa ribuan kali gitu ya berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, komunikasi ini adalah sebuah seni. Ingat-ingat ya kata kuncinya. Komunikasi adalah seni. Karena seni maka kaitannya dengan rasa. Maka jangan kaku. Nah, kata kunci yang kedua adalah hubungan saling. Berarti hubungan saling ini nggak bisa kita, apa namanya tuh, monolog ya. Yang namanya seni itu harus ada timbal balik. Gitu ya, yang namanya komunikasi itu harus ada timbal balik. Nah, kemudian kata kunci yang ketiga yang namanya komunikasi itu adalah sebuah interaksi yang bermakna. Jadi nggak hanya sekedar saya ngomong gitu ya, orang yang ada di hadapan saya ngomong, masing-masing saling ngomong, tapi gitu ya, ngomongnya saya, ngomongnya lawan bicara saya itu nggak ada maknanya gitu. Itu bukan sebuah komunikasi gitu ya. Eta mah mun ceuk urang Sunda mah aing-aingan gitu ya, sorangan-sorangan gitu. Berhadap-hadapan, saling berbicara tapi tidak menangkap makna dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Dan komunikasi bukan yang seperti itu. Jadi ada 3 kata kunci ketika kita bicara komunikasi. Yang pertama adalah seni, kemudian yang kedua adalah hubungan saling, dan yang ketiga adalah interaksi yang bermakna. Gitu ya, itu kata kunci komunikasi. Nggak perlu teori yang panjang-panjang ya. Kalau sama saya mah nggak usahlah kita bahas teorinya, nanti makin pusing gitu ya. Ketika kemarin kita bahas manajemen stres, nanti malah makin stres kitanya mikirin apa sih arti komunikasi. Pokoknya saya kasih kata kunci aja. Komunikasi itu ada 3 kata kunci ya, biar gampang kita mengingatnya. Satu adalah seni, yang kedua adalah hubungan saling, dan yang ketiga interaksi yang bermakna. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih esensinya komunikasi? Gitu ya. Yang pertama, ini adalah proses pribadi. Berarti kita akan bicara person to person. Gitu ya, bicara orang ke orang. Nah, tadi ketika kita bicara komunikasi itu ada komunikasi intrapersonal dan kemudian ada interpersonal, gitu ya. Ketika kita bicara komunikasi dengan diri kita, itu juga ada seninya. Karena kan kata kunci komunikasi pertama adalah seni. Kemudian kita bicara komunikasi antar manusia, gitu ya. Berarti juga ada seninya, gitu. Nah, ketika kita bicara komunikasi, maka mau tidak mau kita akan bicara tentang perubahan perilaku, gitu ya. Behavior seseorang, gitu ya, perubahan perilaku. Nah, karena ini adalah sebuah seni yang terjadi antar individu dengan individu yang lain, gitu ya, yang diawali dari proses pribadi, kemudian melibatkan perubahan tingkah laku, perubahan perilaku,
maka di situ akan ada proses saling mempengaruhi, gitu ya. Komunikasi yang lancar ini akan membuat seseorang dengan orang terdekatnya itu, kalau bahasa neurolinguistik programming-nya itu syarafnya tuh terhubung. Nah, pernah dengar nggak ada istilah kalau orang berjodoh itu suka mirip? Misalnya, mirip dari sisi kegemarannya, mirip dari sisi perilakunya, mirip dari sisi misalnya bajunya gitu ya. Kembar, yang satu senang merah, merah semua gitu ya. Atau misalnya kita dengan sahabat kita, nggak pernah janjian gitu ya, nggak pernah kontak-kontakan, pokoknya nanti mau ketemuan saya mau pakai apa, nggak pernah itu dibicarain. Tapi begitu ngumpul, loh kok bajunya sama semua? Gitu. Nah, ini berarti komunikasi kita lancar dengan dia. Karena komunikasi kita lancar, maka ada hubungan saling mempengaruhi. Nah, kemudian gitu ya, yang namanya komunikasi itu kita akan bicara ekspresi pikiran kita, ekspresi emosi kita melalui apa? Kata dan tindakan. Suka ada istilah bahasa tubuh ya, gesture gitu ya, itu juga bagian dari komunikasi. Gitu, cara kita berkomunikasi. Nah, komunikasi ini juga menjadi suatu alat untuk apa? Untuk mengontrol dan memotivasi orang. Karena tadi ya, atau mengontrol diri sendiri juga bisa, karena kita bicara tadi ada komunikasi intrapersonal gitu ya, komunikasi dengan diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin memotivasi diri kita, mengontrol diri kita, sering-seringlah kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian komunikasi ini juga adalah proses sosial dan emosional. Jadi kenapa dikatakan proses sosial tadi? Komunikasi itu melibatkan orang lain dan proses emosional karena di dalamnya tadi ya, ketika kita bicara komunikasi, kita akan bicara ekspresi pikiran dan emosi. Gitu. Nggak usah diingat-ingat, dipraktekin aja ya. Teori, ini masih teori ya. Nah, kemudian ada orang yang sangat mudah untuk berkomunikasi, ada orang yang sulit berkomunikasi. Nah, ini apa sih yang menyebabkannya? Pertama, kadang-kadang kita bingung ketika mau berkomunikasi. Ini mulainya dari mana? Gitu ya, kita bingung nih, ini mulainya dari mana? Kemudian, kesulitan yang berikutnya adalah kadang-kadang kita berpikir, apa ya yang harus kita komunikasikan gitu ya? Saya tuh mau ketemu orang, tapi saya bingung mau ngomong apa gitu ya, mau komunikasinya dengan cara bagaimana gitu. Nah, kemudian eh, yang kesulitan berikutnya adalah ketika proses komunikasi ini berlangsung. Ini juga ada penyebab kesulitannya sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita kehabisan bahan pembicaraan. Duh, saya ngomongin apa lagi ya? Gitu ya. Atau misalnya ini ada dosen gitu ya, dosen lagi ngomong, tiba-tiba di tengah jalan udah habis nih bahan yang mau dibicarakan. Duh, ngapain lagi ya? Gitu. Nah, kadang-kadang ada komunikasi yang apa namanya tuh mengalami kesulitan tersendiri ketika sudah berlangsung. Nah, kemudian komunikasi juga apa namanya tuh akan sulit ketika terjadi perbedaan-perbedaan sudut pandang. Nah, perbedaan sudut pandang ini akan kita bahas secara tersendiri di konflik nanti ya, karena konflik itu adalah sesuatu yang terjadi akibat adanya perbedaan sudut pandang. Gitu. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Nah, kemudian penyebab sulitnya komunikasi ini juga terjadi di akhir komunikasi, gitu ya. Kita sulit, ini gimana nih untuk mengakhiri komunikasi atau setelah terjadi komunikasi itu bagaimana cara kita follow up, gitu ya, melanjutkan apa-apa yang sudah kita komunikasikan, gitu. Jadi ini beberapa penyebabnya. Nah, kalau kita simpulkan ketika kita bicara mulai dari mana, apa yang harus dikomunikasikan ketika proses berlangsung atau sedang komunikasinya, kemudian ketika terjadi perbedaan pandangan, apa yang harus kita lakukan, kemudian sikap di akhir kita. Nah, kalau kita simpulkan gitu ya, beberapa sebab ini
Ini karena memang skill kita terbatas, maka harus dipahami komunikasi itu apa, gitu ya. Kemudian gimana sih prosesnya, gitu ya? Apa yang harus kita apa ya pelajari, apa yang harus kita kuasai, gitu ya? Itu yang akan menghilangkan penyebab-penyebab tadi, yaitu kalau kesimpulannya adalah skill-nya kita kurang. Nah, maka kita akan bicara dulu proses komunikasi itu apa. Karena tadi kita bicara komunikasi adalah seni, kemudian ada hubungan saling, berarti kan nggak sendiri, gitu. Maka ketika kita bicara komunikasi, ini karena yang ngajarnya orang elektro ya, jadi ada encoder, ada decoder. Encoder itu apa ya, suatu alat gitu ya, suatu sistem untuk mengencode gitu ya, untuk mengcoding, mengcoding sesuatu. Nah, ketika kita bicara komunikasi, kita akan bicara dua pihak. Yang pertama adalah sender atau kalau orang Telkom biasanya bilang transmitter, yang mentransmitkan gitu ya, yang menyebarkannya. Kemudian ada receiver-nya, ada orang yang menerimanya. Atau kalau bahasa ininya ada communicator dan komunikan gitu. Itu samalah. Mirip-mirip seperti itu istilahnya ya. Kalau saya pakainya istilah sender, orang yang mengirimkan, orang yang mengawali komunikasinya, orang yang punya maksudnya. Kemudian ada receiver, orang yang menerimanya, orang yang diajak berkomunikasinya. Nah, ketika kita bicara komunikasi, kita akan bicara ada media yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Kemudian ketika si sender ini mengirimkan pesan melalui sebuah media kepada si orang yang mau menerima pesan itu, kemudian ketika receiver ini sudah menerima pesan yang dikirimkan oleh sender, dia akan memberikan feedback, dia akan merespon. Nah, feedback yang diberikan oleh receiver ini akan menentukan komunikasi itu berhasil atau tidak. Ketika sender menerima respon atau feedback yang dia harapkan, gitu ya, sama berarti harapan dia, ekspektasi dia dengan apa yang dia terima dari respon si receiver ini, maka komunikasi itu berjalan dengan baik. Ketika feedback yang diberikan receiver itu tidak sama dengan yang diharapkan, berarti ada sesuatu yang miss. Ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah, kalau di sini kita bicara barrier gitu ya, ada halangan-halangan, ada kendala-kendala yang terjadi. Nah, apa kendala itu? Siapa yang harus mempelajari ini? Yang paling pertama yang harus mempelajari tentang kenapa responnya tidak sama dengan apa yang diharapkan, yang harus mengevaluasi pertama adalah si sendernya. Gitu ya. Karena sender dia tidak bisa mengontrol apa yang ada di receiver. Kita nggak bisa mengontrol orang. Tapi kita bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Gitu. Jadi ketika kita bicara komunikasi, apa yang kita sampaikan ternyata orang tidak menangkap apa yang ingin kita sampaikan, yang salah bukan orang itu, tapi kita. Gitu. Mungkin ada beberapa penyebab, gitu ya, barrier-barrier tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa saja sih yang bisa menjadi barrier dalam berkomunikasi? Pertama, bising. Mungkin ketika kita ngobrolnya di samping rel kereta api, gitu ya, atau misalnya kita ngobrolnya di bandara yang setiap saat gitu ya ada pesawat yang terbang gitu ya, kan berisik gitu ya, kita nggak akan bisa apa namanya tuh, nggak akan bisa fokus karena kan kalau kata orang Sunda mah gandeng gitu ya, berisik gitu ya, bising, jadi kita nggak bisa fokus. Nah, bisa juga media yang kita gunakan itu tidak sesuai. Misalnya
kita mau berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kita bicara lagi generation gap, gap antar generasi gitu ya. Kita bicara misalnya dengan baby boomers. Siapa baby boomers itu? Orang-orang yang lahirnya sekitar sampai tahun 64-an lah gitu ya, ke bawah. Gitu ya, berarti maksimal sekitar tahun 64-65-an. Nah, mereka itu adalah generasi baby boomers. Nah, kita misalnya gitu ya, saya anak millennials gitu ya, anak millennials itu generasi X berarti ya, yang lahirnya di atas 80. Sebelum X, Y, Z, Y itu sekitar 95-an ya. Berarti ya sebelum antara rentang 80 sampai 95-an lah. Gitu ya, saya mau bicara dengan baby boomers. Karena gapnya tidak terlalu jauh gitu ya. Misalnya 64 itu ibu saya kelahiran 64, saya kelahiran 83, berarti gapnya itu nggak terlalu jauh. Saya dengan ibu saya nggak terlalu jauh. Nah, saya tidak akan terlalu sulit ngobrol dengan dia. Tapi misalnya ibu saya dengan anak saya yang bungsu misalnya, anak saya yang bungsu itu generasi alfa. Iya, generasi alfa. Generasi alfa itu di bawahnya Z. Gitu ya, generasi terbaru itu generasi alfa yang lahir di atas 2012 itu generasi alfa. Nah, ketika misalnya anak saya yang notabene dia adalah digital native, generasi digital misalnya Nin gitu ya. Ibah gaduh iya gitu kan, anak saya suka ngomong bahasa Sunda ya. Nin ibah gaduh iya misalnya dia menunjukkan sesuatu gitu ya. Ibu saya karena generasi baby boomers bingung nih. Eta nunjukin apa sih budak eta gitu ya. Anak saya tuh nunjukin apa gitu. Nah, medianya itu tidak tepat gitu ya karena baby boomers, kecuali kalau baby boomersnya yang gaul ya gitu ya, yang masih mengikuti tren gitu ya, sehingga gapnya itu nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya baby boomers misalnya kayak Ibah dengan akinya, yang satu senengnya makanan-makanan yang ke Eropa-Eropaan misalnya, akinya senengnya yang ke Sunda-Sundaan gitu. Kalau Aki itu suka bilangnya gini, kalau AA seneng keju, kalau Aki mah senengnya kejo. Kejo itu nasi ya. Jadi kalau AA senengnya keju, Aki mah senengnya kejo. Nah, ketika nggak nyambung gitu ya, berarti medianya tidak sesuai gitu ya. Generation gap ini bisa berlaku di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita berjalan di dalam asumsi. Gitu, bukan berjalan berdasarkan fakta. Kadang-kadang antara fakta dengan asumsi itu mirip, tapi sebenarnya beda. Gitu ya, harusnya ketika kita mau bertindak sesuatu berdasarkan fakta, berangkat dari fakta, bukan dari asumsi kita dulu. Gitu ya, kalau dalam NLP itu ada istilah the map is the map is not the territory gitu ya. Apa yang sudah kita petakan belum tentu juga itu kenyataannya begitu. Gitu ya, apa yang ada di kepala kita belum tentu memang kenyataannya begitu. Nah, ketika kita beranjak dari asumsi ketika berkomunikasi atau dari persepsi yang ada di dalam diri kita, maka bisa jadi komunikasi itu tidak lancar, ada barrier gitu ya, ada kendala. Nah, atau barrier itu bisa jadi ketika kita berkomunikasi itu kita dalam kondisi emosi. Sehingga ketika kita bicara dalam kondisi emosi, yang keluar itu bukan sesuatu yang kita pikirkan secara sadar. Kebanyakan apa yang keluar adalah apa-apa yang ada di dalam alam bawah sadar. Nah, maka berhati-hatilah bicara ketika kita sedang emosi. Gitu, karena bisa keluar apa aja gitu ya. Yang buruk-buruk itu juga bisa keluar. Kemudian barrier yang berikutnya di dalam komunikasi adalah perbedaan bahasa. Misalnya begini, saya dengan Mbak Endah, karena tadi ada Mbak Endah ya dari Jember. Saya orang Sunda, Mbak Endah orang Jawa. Gitu ya, ketika dan saya juga sering ngobrol dengan sahabatnya Mbak Endah, Mbak Hat, gitu ya, orang Jember juga. Nah, kadang-kadang Mbak Hat dengan Mbak Endah karena sesama Jember ngomongnya bahasa Jawa. Nah, saya orang Sunda. Kalau saya tidak belajar bahasa Jawa, saya akan melongo. Mereka berdua ngomongin apa ya? Tapi, gitu ya, kalau di antara orang-orang yang berkomunikasi ini mau menghilangkan barrier tadi,
maka komunikasi akan lancar lagi. Misalnya, karena saya orang Sunda, Mbak Endah dengan Mbak Hat itu orang Jember, ya saya harus belajar bahasa Jember. Gitu. Sehingga barrier ini akan sedikit demi sedikit terurai gitu. Nah, perbedaan bahasa itu akan menjadi tantangan tersendiri dalam berkomunikasi. Makanya kalau saya di keluarga saya, anak-anak saya, karena saya orang Sunda, suami saya orang Sunda, kita berdua orang Sunda, gitu ya. Maka ketika pun kami waktu itu tinggal di Jakarta, yang lingkungannya orang-orang Betawi, di rumah tetap mereka saya ajarkan bahasa Sunda. Kenapa? Karena keluarga besarnya dia adalah orang Sunda. Jangan sampai ketika dia pulang ke akinya, nenek kakeknya bingung, dia nggak bisa komunikasi. Ketemu dengan saudara-saudaranya, dia nggak bisa komunikasi. Nah, karena saya benar-benar sangat memperhatikan yang namanya komunikasi dari kecil, maka anak-anak saya pun begitu. Jangan sampai mereka ada barrier di dalam komunikasi, gitu ya. Salah satunya ajarkan bahasa ibunya. Karena ibunya ada 2 bahasanya, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, maka anak saya harus belajar bahasa ibunya. Jadi bilingual anak saya tuh ya. Tapi bilingualnya bukan Indonesia-Inggris ya, tapi Sunda dengan Indonesia. Karena saya tidak ingin ada barrier komunikasi antara anak saya dengan keluarga besar kami, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah keterampilan mendengarkan yang buruk. Ini juga menjadi barrier. Kadang-kadang kita tuh nggak sabar. Ketika pun ada orang ngomong, kita mendengarkan, bukan memaknai. Nanti kita akan bahas ya antara hearing dengan listening itu bedanya apa. Itu akan kita bahas. Nah, kadang-kadang kita ketika berkomunikasi sama orang, apalagi kalau ketemu dengan orang yang sama-sama talk aktif gitu ya, orang-orang yang sama-sama aktif berbicara gitu ya, kadang-kadang nggak mau kalah. Ini baru ngomong udah dipotong sama yang satunya. Yang satu lagi ngomong dipotong lagi. Ayo aja saling memotong gitu ya. Itu akan menjadi barrier komunikasi. Nggak akan nyampe itu pesennya kalau kayak gitu ya. Nah, atau misalnya yang satu nggak suka ngomong, yang satu senang ngomong, yang satu nyerocos aja. Yang satunya iya sih diem, ngedengerin. Tapi apakah mendengarkan ini adalah listening atau dia hearing? Karena beda antara hearing dengan listening. Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, dalam komunikasi itu bukan hearing, tapi harusnya listening, gitu. Nah, keterampilan mendengarkan yang buruk ini juga akan menjadi barrier dalam komunikasi. Maka kalau kita mau lancar dalam komunikasi, ingat seni ya. Komunikasi itu adalah seni. Seni itu akan bicara rasa. Ketika bicara rasa, kita juga akan bicara saling. Nah, maka salinglah di situ. Yang satu ngomong, satu mendengarkan. Yang satu mendengarkan, yang satu ngomong gitu ya. Jangan dua-duanya ngomong, bentrok nanti ya. Nah, konflik nanti ya, itu yang akan kita bahas. Nah, kemudian ada distraksi atau gangguan-gangguan. Misalnya, kita lagi enak-enak berkomunikasi, tiba-tiba ada gangguan, gitu ya. Bisa jadi kan bubar komunikasinya, gitu. Nah, salah satu yang membuat kita tidak lancar dalam komunikasi adalah kalau di dalam Neuro-Linguistic Programming kita akan bicara RAPO. Apa itu RAPO? RAPO itu building harmonisasi, membangun harmonisasi gitu ya. Membangun ketersambungan antara kita dengan orang lain, membina hubungan awal. Komunikasi akan akan lancar ketika didasari oleh sebuah kenyamanan. Nah, maka ciptakanlah kenyamanan itu sebelum kita memulai komunikasi. Maka kalau tadi kita bicara salah satu penyebab gitu ya sulitnya komunikasi adalah awal komunikasinya, maka pelajarilah ini. Gitu ya, bagaimana cara membina hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, ada beberapa rumus. Yang pertama adalah konsisten. Gitu ya. Konsisten. Kita ketika konsisten itu kita akan bicara dengan apa ya, kalau
orang Islam tuh bilangnya istiqomah ya, konsisten tuh. Jadi terus gitu ya, walaupun sedikit-sedikit tapi terus gitu ya kita bina. Nah, konsistensi pertama, kemudian kontinuitas, terus berlanjut gitu ya. Jangan kalau kayak belajar mah jangan anget-anget tai ayam gitu ya. Jadi waktu pertama keluar dari apa namanya tuh lubang ayam gitu ya masih anget tapi sebentar lagi dingin. Nah kadang-kadang kita ketika mempelajari sesuatu kayak gitu ya anget-anget tai ayam semangatnya di awal doang. Begitu sudah tengah-tengah lupa gitu ya putus gitu. Nah membina hubungan yang baik dengan seseorang, maka harus ada kontinuitas, gitu ya. Maintain, gitu ya. Hubungan kita itu terus dijaga, gitu. Konsisten, kemudian jaga. Nah, yang berikutnya adalah harmoni, gitu ya. Harmoni, bagaimana kita mengharmoniskan hubungan kita dengan orang lain? Salah satunya adalah dengan menghubungkan syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan menyamakan gestur, menyamakan ritme, intonasi gitu ya, ritme bicara, ritme nafas, ritme apa ini teh kedipan mata itu juga bisa. Orang-orang yang sering melakukan kegiatan yang sama, maka syaraf-syaraf di dalam tubuhnya akan lebih mudah terhubung. Contohnya begini, ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya, kalau misalnya lagi nyuci bareng nih sama kakaknya lah, sama ibunya lah, atau misalnya lagi masak bareng gitu. Kalau ngobrol, kerasa nggak waktu itu berjalan? Pasti nggak kerasa. Tahu-tahu, udah siang, padahal memulainya di pagi hari. Tahu-tahu udah siang, gitu. Tapi kalau misalnya yang satu lagi masak, kita berdiri tegak sambil ngulak cangkeng, kalau kata orang Sunda, apa ya, bertolak pinggang gitu ya. Ngomong sambil bertolak pinggang, yang satu masak. Apalagi intonasinya beda misalnya, udah itu nggak akan lancar komunikasi, hubungan itu udah nggak akan nyaman. Gitu ya, nggak terjadi harmonisasi di situ. Maka harmonisasikan dulu gitu ya, syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh kita sebelum memulai komunikasi, yaitu dengan cara sering-seringlah kita melakukan aktivitas yang sama bersama-sama gitu. Yang berikutnya adalah mendengarkan secara aktif. Ini juga kita akan bahas nanti di hearing and listening gitu. Kemudian berikan perhatian penuh. Nah, kadang-kadang kita menuntut orang lain, kalau kita lagi ngomong, kita menuntut orang lain merhatiin kita. Ari pas giliran mereka yang ngomong, kitanya sambil chat, sambil texting gitu ya, sambil ngechat gitu ya, sambil ngetik, sambil apa gitu ya. Nggak begitu, gitu ya. Berikan perhatian penuh. Kemudian respect. Nah, ini yang terpenting, respect. Ini sudah saya bahas di materi yang sebelumnya tentang respect ini ya. Sebenarnya untuk komunikasi, untuk sekilas-sekilas ini juga sudah kita bahas. Memulai komunikasi itu akan lancar ketika kita memberi atau apa ya, menanamkan respect dalam diri kita terhadap orang lain. Kalau saya, jangan memandang orang itu dari kedudukannya, tapi pandanglah dia sebagai sesama manusia. Kalau saya melihatnya dari umur, orang tua saya ketika saya kecil selalu mengajarkan bagaimana cara ngomong dengan anak-anak di bawah saya, bagaimana cara saya bicara dengan orang-orang yang sebaya, dan bagaimana cara ngomong dengan orang tua. Kalau di Sunda tuh ada istilahnya undak usuk basa gitu ya. Jadi level-level bicara gitu ya kalau bahasa kerennya, undak usuk basa. Jadi level-level bicara ketika kita ngomong ke anak kecil, bagaimana caranya, bagaimana ekspresinya, kemudian bagaimana ketika kita ngomong dengan orang dewasa, dan ketika kita ngomong dengan orang-orang yang sebaya. Nah, tanamkan respect dalam diri kita terhadap orang lain. Kalau saya ketika dimanapun gitu ya, saya tidak pernah memandang orang itu dari sisi misalnya kayak misalnya saya dulu kan pernah usaha gitu ya, buka usaha makanan ringan ya,
saya mencari produsen-produsen makanan di kampung-kampung yang mereka itu produknya bagus tapi marketingnya nggak bisa gitu. Nah, saya bekerja sama dengan mereka, saya menjualkan produk-produk mereka. Nah, waktu saya merintis usaha itu, saya ngangkut sendiri gitu ya, saya ngangkut sendiri pakai motor gitu ya, bayangin aja Mbak, makanan ringan sekali ngangkut 30 kilo. 30 kilonya makanan ringan pasti gede banget gitu ya, maksudnya volumenya bukan volume, beratnya sama tapi, apa ya, makan tempat gitu ya, dan saya pakai motor waktu itu. Nah, sambil nunggu kiriman itu datang, kan dikiriminnya ke Elep ya waktu itu, terus saya ngambilnya ke Cicahem. Cicahem itu salah satu terminal terkenal ya, terminal bus terkenal di Bandung. Nah, pada saat nunggu, saya tuh sering ngobrol dengan, tukang parkir gitu ya, sering ngobrol dengan tukang lontong kari gitu ya. Eee, saya ngobrol aja sama mereka. Nah, ketika saya ngobrol dengan mereka, saya tidak pernah memandang mereka itu sebagai, "Ih, apa sih ngobrol sama tukang parkir?" Saya tidak pernah memandang itu. Saya memandang mereka adalah manusia yang sama-sama harus kita hormati, karena kita belajar adab terhadap orang tua itu harus kita hormati. Maka respect itu harus kita tanamkan di awal ketika kita mau berkomunikasi dengan lancar. Nah, itu yang saya lakukan. Sampai mereka itu merasa, apa ya, tersanjung gitu ya ketika pas waktu itu saya ada, tes beasiswa ke Belanda gitu ya, saya sengaja mendatangi mereka. Saya selalu ingat gitu ya kata-kata bapak saya, "Kalau mau minta doalah ke orang-orang yang, hidupnya terbatas." Kenapa? Ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka tuh akan merasa dihargai. Ada loh orang yang menghargai kita, padahal dia tuh gitu ya, kalau lihat misalnya, apa namanya tuh, kita lulusan apa gitu ya, kadang-kadang kan orang segan gitu ya sama kita, "Duh, masa saya ngobrol sama lulusan S3," misalnya, kadang-kadang kan begitu. Tapi karena kita memperlakukan mereka dengan baik tanpa memandang latar belakang itu, mereka tuh merasa dihargai, "Ih, ada loh orang yang menghargai kita." Nah, ketika saya waktu itu mau ke Belanda, saya sengaja gitu ya, mendatangi mereka, meminta doa kepada mereka. Saya bilang, "Pak, saya lagi ada niat nih mau ikutan tes beasiswa." "Ah, Neng, Meni seneng," gitu ya, "kenapa Neng teu meuni minta doanya ke Bapak? Saya mah apa atuh?" Gitu kan, kadang-kadang kan gitu, "Aku mah apa atuh?" Gitu ya, hanya remah-remah rengginang. Nah, kadang-kadang kan kita begitu. Nah, Eee, ketika kita memberikan respek kepada mereka, mereka merasa dihargai. Nah, itulah awal membina hubungan yang baik. Kalau hubungan kita sudah terbina dengan baik, maka komunikasi itu akan lancar jaya, gitu. Oke, ini yang tadi saya maksudkan dengan hearing versus listening. Apa bedanya antara hearing dengan listening? Selama ini kita introspeksi ya, kita hearing kah atau kita listening kah? Gitu ya. Kalau kita bicara hearing, ini adalah kita bicara physical proses. Fisiknya, berarti kupingnya nih, kupingnya yang dengerin, gitu ya. Dan ini suatu proses yang natural, orang ngomong ya kita dengerin, gitu ya. Nah, kalau hearing itu prosesnya pasif, gitu ya. Ya udah, kita dengerin aja, gitu. Nah, kalau listening ini apa namanya tuh, bukan hanya aktivitas fisik, tapi juga aktivitas mental. Makanya di sini prosesnya fisiknya iya, kita mendengarkan, fokusnya juga iya, gitu. Jadi kita dengerin, fokus juga. Nah, kemudian bedanya dengan hearing, listening itu adalah aktif, gitu ya. Jadi kita aktif, walaupun kita diam, kita mendengarkan, tapi kita aktif. Aktif apa? Menyerap, gitu ya. Otak kita jalan. Yang dimaksud dia itu apa ya, gitu ya. Ketika saya dulu konseling dengan mahasiswa saya yang pernah saya ceritakan di pertemuan yang sebelumnya, gitu ya, ketika saya melatih komunikasi, adaptasi dan sosialisasi pada dia, gitu ya, saya harus listening, gitu ya, saya harus listening, nggak bisa kalau hearing. Apalagi dengan keterbatasan komunikasi dia, saya harus berkali-kali mengkonfirmasi, benar nggak yang dia maksud tuh ini, benar nggak yang dia maksud tuh ini. Karena aktif, listening itu aktif. Kita benar-benar mencerna. Benar nggak sih yang orang maksud ketika ngomong itu dengan yang kita tangkap itu sinkron. Gitu. Tadi ingat ya yang namanya komunikasi antara sender dengan receiver itu
feedback-nya sama gitu ya, apa yang dikirimkan oleh sender dengan receiver, dengan ekspektasi sender, dengan respon dari receiver itu harus klop, harus that is klop kalau kata orang Belanda itu. Harus match gitu ya, harus matching. Nah, kemudian yang namanya listening itu di dalamnya ada proses belajar. Dan listening ini bukan proses natural. Kalau hearing itu adalah naturalnya, ya siapapun bisa mendengar. Gitu ya, selama kupingnya ada, selama dia berfungsi, dia bisa dengar. Tapi kalau listening ini adalah skill. Kembali lagi ke pembahasan-pembahasan sebelumnya yang namanya skill itu adalah kecakapan. Yang namanya bicara kecakapan itu adalah praktek gitu ya. Maka kita harus praktek. Kalau kita mau cakap dalam listening, maka prakteklah ketika orang bicara kita fokus, fisik kita, kuping kita siapkan, mental kita juga kita siapkan dan kita belajar di situ. Gitu ya, itu adalah listening. Dan dalam komunikasi kita tidak hanya cukup hearing, tapi harus listening, gitu ya. Dan listening ini susah, sulit, tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa. Makanya kita harus memilih gitu ya untuk senantiasa berpartisipasi di dalam proses listening ini. Kita harus terus melatih gitu ya, karena ingat listening itu adalah skill gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang natural, sesuatu yang harus dipelajari, maka praktek gitu. Oke. Nah, kita bicara don'ts gitu ya, apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita berkomunikasi. Yang pertama, jangan reaktif. Ketika orang ngomong, ingat ya, tujuan kita mendengarkan orang ngomong itu bukan untuk berbicara kembali. Gitu ya, kadang-kadang kita mendengarkan orang ngomong untuk mencari celah. Nanti saya akan menimpali dia dari sisi mana nih. Jadi kita fokusnya mencari-cari kata-kata yang bisa kita timpali, yang bisa kita ini. Bukan. Yang namanya komunikasi, mendengarkan adalah, ingat ya, listening tadi ya, bukan untuk membalas orang ngomong, bukan. Tapi kita akan menyerap, gitu ya, menyerap apa yang dia sedang sampaikan, gitu. Maka ketika orang bicara, kita jangan reaktif. Dan kemampuan untuk cool, calm, and confident, gitu ya, kita tetap dingin, tetap kalem, tapi kita pede ketika harus bicara, gitu ya. Kita tidak reaktif, gitu. Dan ini juga skill yang harus kita pelajari. Kemudian, ketika kita berkomunikasi, jangan menggunakan kata-kata atau definisi yang hanya dimengerti oleh kita saja. Disinilah pentingnya kita memahami background, gitu ya, background orang yang kita ajak bicara. Saya kalau misalnya ada amanah gitu ya, misalnya mahasiswa, Bu bisa ngisi training ini enggak? Saya biasa tanya dulu, pesertanya siapa? Usianya berapa? Latar belakangnya kayak gimana? Nah, saya harus ngukur kemampuan saya. Ketika misalnya ternyata saya harus mengisi orang-orang mahasiswa yang saya sendiri tidak akan mampu untuk menguasai forum itu, saya nggak akan mau, gitu ya. Biasanya saya tanya dulu, pesertanya berapa orang? Gitu ya, misalnya pesertanya 100 orang, Bu. Nah, kalau 100 orang, saya pasti akan nanya, ada mic nggak? Gitu. Kalau misalnya pesertanya 2 orang, 3 orang, kan komunikasinya gampang. Kita menguasai forumnya gampang. Tapi kok 100 orang? Kan kalau waktu itu kan belum zaman-zamannya online ya. Nah, saya suka tanya begitu, karena saya harus menyesuaikan kemampuan saya harus mengantisipasi. Gitu. Kalau misalnya pesertanya banyak, saya jangan banyak teori gitu ya, karena nanti orang bingung. Ini Bu Endang ngomong apa sih? Gitu ya, dia ngomong sendiri. Nah, maka jangan menggunakan kata-kata atau definisi-definisi yang orang nggak ngerti. Maka samakan persepsi dulu di sini. Atau tadi pelajari background orang-orang yang kita ajak bicara. Kemudian
Jangan bicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Ini yang saya juga belajar terus ya. Saya tuh kadang-kadang kalau udah ngomong tuh wek 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 gitu ya. Kecepatannya tinggi gitu ya. Kadang-kadang apa ya, saking banyaknya yang ingin di-sharing-kan, ya cara bicara saya cepat akhirnya, gitu ya. Nah, kadang-kadang ini yang saya harus belajar ngerem. Terlalu lambat juga tidak boleh, karena orang bisa tidur, bisa ngantuk, gitu ya. Orang ngomongnya nggak bersemangat, gitu ya, pelan-pelan. Udah gitu ritmenya juga pelan, suaranya pelan, nah udah tidur itu, gitu. Kemudian, jangan berasumsi orang paham dengan apa yang kita sampaikan, pastikan. Nah, pastikan pastikan dan pastikan. Jangan, apa namanya tuh, kita, kayaknya dia ngerti," gitu ya, berasumsi, kayaknya dia paham, masa sih gitu aja nggak ngerti," gitu. Nah, nggak boleh begitu, pastikan orang paham nggak dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian, ketika orang bicara tadi ya, fokuslah untuk mendengarkan, listening ya, bukan hearing. Kemudian jangan lirik-lirik ke sana kemari, gitu ya, jangan juga sambil main HP. Ini juga bagian dari kesopanan kita, bagian dari adab kita terhadap orang lain. Kemudian, ketika orang bicara, jangan interupsi. Ketika pun kita buru-buru nih, kita nggak punya waktu banyak ngobrol dengan dia, maka interupsilah di saat-saat yang tepat. Gitu ya, jangan orang lagi ngomong gitu ya, kita tiba-tiba interupsi. Orang lagi ngomong, kita interupsi, nggak boleh kayak gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman mahasiswa bimbingan saya. Dia tuh, ketika bimbingan, itu saya belum selesai ngomong, dia udah motong. Belum selesai ngomong, dia udah motong. Sampai saya bilangin ke dia, ini bagian adab. Saya bilang, "Kalau orang bicara, kamu dengerin, jangan interupsi." Dan ini kaitannya dengan tadi ya, jangan reaktif. Jangan orang ngomong diinterap, interap lagi, orang pusing nanti, kesel saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya benar-benar wanti-wanti pas dia mau sidang, saya tuh biasanya kalau sama anak bimbingan itu kita suka ada simulasi sidang. Nah, saya bilang, pokoknya pesen saya gitu ya, sampai dia mau mulai sidang, ini yang benar-benar, saya tekankan ke dia, jangan interupsi, apalagi penguji kalau lagi ngomong kamu interupsi, habislah kamu, saya bilang gitu ya. Ingat-ingat gitu ya, ini adab. Nah, tapi karena habits-nya dia sudah begitu, begitu sidang, penguji belum selesai, dia sudah jawab, gitu ya. Begitu penguji bilang, dia potong, gitu. Akhirnya pengujinya marah. Padahal si penguji ini karena saya juga dulu, mahasiswanya beliau, jadi saya sudah tahu banget karakternya beliau tuh kayak gimana. Orangnya tuh sabar banget. Tapi hari itu pas nyidang mahasiswa bimbingan saya, dia marah. Karena ya tadi, "Anda itu ya, saya belum selesai ngomong, sudah dipotong. Dengerin dulu." Sampai dia marah kayak gitu. Saya tuh dalam hati udah senyum-senyum. Ya budak, kata saya tuh nyian-nyian masalah. Nah, sampai saya mah pas dia sidang tuh, "Nggak apa lah, pasrah aja dia dapat nilai B juga. Ya ya untung lah, yang penting dia lulus," gitu, saya bilang kayak gitu. Pas beres, sidang, ternyata benar kan jadinya nilainya nggak maksimal. Saya bilang, "Nggak apa-apa, itu pelajaran hidup buat kamu, biar kamu ingat terus. Belajar untuk tidak menginterupsi ketika orang ngomong," gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah jangan memotong pembicaraan walaupun kita sudah tahu dia tuh arah pembicaraannya kemana. Dengerin aja sampai tuntas. Siapa tahu di tengah jalan dia berubah pikiran gitu ya. Nah, dengerin aja. Nah, ini kemampuan lagi, listening lagi kan akhirnya. Oke, ini materi terakhir untuk komunikasi. Bagaimana cara kita mengimprove gitu ya kemampuan komunikasi kita. Pertama, tingkatkan kemampuan bahasa karena tadi kan salah satu barrier kita adalah bahasa, perbedaan bahasa. Maka tingkatkan kemampuan berbahasa kita baik lisan maupun tulisan. Kemudian kendalikan cara berucap. Pengucapan itu harus jelas. Kalau saya tuh ke anak saya gitu ya, kalau lagi latihan ngaji, itu saya bilang, "Kamu tuh kalau lagi ngaji jangan kayak orang kumur-kumur. Kan harus jelas tuh, mahrojul hurufnya kan harus jelas.
Jangan jangan gitu. Saya bilang auzu, gitu ya, jelas gitu ya. Jadi tempat-tempat keluarnya huruf itu jelas. Saya bilang gitu. Jangan kayak orang kumur-kumur, gitu ya. Karena nanti orang nggak paham dengan apa yang kita bicarakan. Oke, yang berikutnya, kendalikan bahasa tubuh. Berbicaralah dengan suara yang jelas tadi sudah, kendalikan bahasa tubuh, kemudian sering-seringlah membaca. Kok ada kaitannya ya membaca dengan komunikasi? Ingat tadi gitu ya, beberapa penyebab kesulitan berkomunikasi. Kadang-kadang kita kehabisan bahan. Kita nggak ramah ke orang, kita mau nyapa orang, kita takut karena takut ditanya sama orang. Makanya perluaslah wawasan kita dengan cara apa? Dengan cara membaca. Kan ingat ya, membaca itu adalah jendela dunia. Kalau kita mau tahu di luar jendela itu ada apa, maka sering-seringlah membaca. Jadikan habits gitu ya, membaca itu. Kalau saya ke anak-anak yang les di saya biasanya bikin program gitu ya. Setiap hari minimal banget 5 menit membaca dan buat ringkasan dari apa yang kamu baca. Jadi untuk melatih juga kemampuan menangkap isi yang dia baca dan juga melatih kemampuan dia menuliskan apa yang sudah dia tangkap tadi. Yang berikutnya adalah sering-seringlah mendengarkan orang bicara. Bicara itu kaitannya dengan pendengaran. Kalau kita mau jadi orator, sering-seringlah dengerin orator-orator ulung ketika dia orasi. Kalau kita mau jadi penyiar radio yang bagus, dengarkanlah bagaimana cara penyiar radio ketika mereka siaran. Gitu. Karena bicara itu kaitannya dengan mendengar. Kalau kita mau jago nulis, sering-seringlah membaca karena bahasa tulisan itu berbeda dengan bahasa lisan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah interaksi dengan orang yang berkualitas. Entong jeung eta-eta wae gitu ya. Jangan dengan itu-itu saja. Bergaul. Nah, ini life skill juga kan? Kita bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Cara bersosialisasi dengan orang lain. Oke, yang berikutnya, interaksi dengan orang yang berkualitas sudah, jangan terlalu cepat atau lambat dalam bicara tadi sudah ya. Kemudian gunakan kata-kata yang simpel dan sesuaikan dengan background lawan bicara. Oke, ini cara untuk meningkatkan kemampuan bicara atau komunikasi kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang konflik. Nah, ini slide-nya belum sempat saya terjemahkan ya, karena tadi mertua saya sakit, jadi saya juga tidak sempat nengok-nengok dan tidak sempat mengedit slide-nya. Oke, nah kemampuan komunikasi yang tidak bagus itu biasanya menyebabkan kita akan konflik dengan orang lain. Nah, apa sih konflik? Konflik itu sesuatu yang terjadi yang diakibatkan karena kesalahpahaman, gitu ya, karena perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang. Kita analogikan, yang orang buta disuruh mendeskripsikan gajah. Kan sering banget ya cerita ini. Yang satu pegang perutnya, yang satu pegang belalainya, yang satu pegang kupingnya. Pas dia suruh cerita, gitu ya, gajah itu tipis dan lebar. Nah, karena dia kebagian pegang kupingnya. Enggak, gajah itu besar. Saya aja nggak bisa meluk dia, gitu ya, saking besarnya. Kata yang megang belalainya, kata siapa gajah itu lebar? Kata siapa gajah itu besar? Gajah itu panjang, katanya gitu. Karena beda sudut pandang. Maka ketika kita beda sudut pandang, beda pemahaman, beda persepsi, salah menangkap isi pembicaraan, itu akan menimbulkan konflik gitu ya. Nah, yang harus jadi catatan, konflik itu adalah tanda yang sehat, gitu ya, bukan tanda proses yang negatif. Kenapa dikatakan tanda yang sehat?
ketika kita berkonflik dengan orang lain, berarti kan kita bergerak. Karena orang yang tidak bergerak tidak akan pernah berkonflik dengan siapapun, kecuali dengan dirinya sendiri. Ya, orang yang diem aja, gitu ya, kalau kata orang Sunda, ngotok ngawo, diem aja, gitu ya, nggak ngapa-ngapain, dia nggak akan berkonflik dengan orang lain. Orang dia nggak ketemu dengan orang, gitu ya. Tapi dia akan berkonflik dengan dirinya sendiri. Oke, yang berikutnya, konflik itu adalah cerminan dari kehidupan yang dinamis. Kenapa konflik itu dikatakan cerminan kehidupan yang dinamis? Karena tadi ketika kita berkonflik dengan orang, berarti kan kita sering bertemu dengan orang. Berarti kita bukan orang yang berdiam diri saja, gitu ya. Jadi konflik jangan dipandang negatifnya. Konflik ini adalah ada hal positifnya, yaitu tanda apa? Kita orang yang dinamis, oke? Nah, konflik itu ada level-levelnya. Pertama ada konflik intrapersonal, berarti kan dengan diri kita sendiri konfliknya. Kemudian konflik interpersonal, konflik antar individu, kemudian konflik antar kelompok, antar organisasi atau antar negara, gitu ya. Nah, itu level konflik. Yang berikutnya, kalau ditinjau dari fungsinya, konflik ini ada dua juga. Level konflik yang konstruktif berarti ketika kita berkonflik, justru konflik itu memberikan feedback yang positif bagi kita. Kemudian ada level konflik yang destruktif, gitu ya, yang destroy, gitu, menghancurkan, gitu ya, merusak, gitu ya, konflik yang merusak, gitu ya, merusak atau berdampak negatif terhadap pengembangan diri atau organisasi, gitu. Nah, oke, konflik, gitu ya, kalau kita gambarkan ini hampir sama dengan grafik stres versus performa ya yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, ketika konflik ini masih tataran rendah, justru kita tidak tertantang, gitu ya. Kadang-kadang karena tidak berkonflik, nggak ada saingan, kitanya juga leha-leha. Tapi begitu sudah ada konflik, tantangan, mendadak rajin, gitu. Nah, konflik dalam level tertentu, dia bisa meningkatkan performa kita. Sampai pada puncak performa. Tapi kalau konfliknya kebanyakan, kita juga akan turun lagi performanya dari ku konflik, gitu ya. Terlalu banyak konflik, jadi pusing akhirnya. Nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau keluar rumah, ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana metode untuk berdamai atau menyelesaikan konflik. Yang pertama adalah metode kompetisi. Karena namanya kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Gitu ya. Makanya istilah lainnya adalah win-lose situation. Jadi situasi yang satu nanti ada yang menang, yang satu kalah. Kemudian ada cara yang kedua adalah accommodation. Ini win-win solution kalau istilah lainnya gitu ya, win-win situation. Kemudian ada avoidance gitu ya. Ini lose-lose situation gitu ya. Jadi saling menghindar. Jadi ketika berkonflik ya udahlah abaikan gitu ya. Nah, gimana? Nanti ada gitu ya cara memanagenya. Kapan kita pakai teknik metode competition, accommodation, avoidance gitu ya, atau compromise gitu ya. Lose-lose situation juga sama gitu ya untuk yang kompromi. Kemudian collaboration, win-win situation. Nah, kapan kita menggunakan teknik yang avoidance ketika sesuatu yang bikin kita konflik itu sesuatu hal yang remeh-temeh lah gitu ya, sesuatu yang nggak penting gitu. Ya udahlah, abaikan aja, hindari aja, nggak usah diterusin gitu ya kalau konflik dengan yang begitu. Atau misalnya pada saat kita membutuhkan waktu untuk apa? Untuk menenangkan diri, untuk mengatur emosi kita gitu ya. Karena kalau misalnya kita terjun di dalam konflik itu dalam kondisi emosi, mungkin konfliknya akan makin besar, bukannya selesai. Gitu. Jadi kita butuh waktu untuk bersiap siaga gitu ya.
Jadi kita mengulur dulu waktu dengan cara apa? Menghindari dulu, gitu. Kemudian kalau kita menggunakan teknik akomodasi, kita mengakomodir gitu ya, mengakomodasi ketika konflik itu. Pada saat kondisi apa? Ketika kita menyadari, "Oh, orang teh salah," gitu ya, "saya yang salah ini," gitu ya. Maka untuk memperbaiki kesalahan itu, kita akomodir gitu ya, apa yang menjadi hal yang sedang diributkan gitu ya. Kemudian sebagai satu cara kita untuk membangun sebuah hubungan. Okelah kita akomodasi, misalnya seperti apa? Ketika konfliknya sama suami, misalnya begini, gitu ya. Contohnya, kalau saya itu pernah, saya dengan suami itu punya, karakter yang berbeda, gitu ya. Ya pastinya ya, yang namanya suami istri itu pasti ada perbedaan, nggak akan sama semua, gitu ya. Di satu sisi Allah kasih bonus, tapi di sisi lain Allah pasti kasih ujian, kan. Contohnya begini, misalnya saya tuh orangnya cuek ya, pakai baju juga cuek. Sementara suami saya ya orangnya yang senang rapi gitu. Pada saat misalnya lihat saya bajunya itu aja. Karena saya dari kecil kan diajarkannya begitu sama bapak saya. Nggak usah sering-sering ganti-ganti barang, selama barang itu masih berfungsi dengan baik, ya udah gitu ya, kan belum rusak. Nah, ke bawah kan sampai udah nikah, "Mak, pakai baju teh eta deui," kata suami saya. "Bun, kenapa sih bajunya itu aja?" Saya bilang, "Dah Bunda sukanya baju ini, kan bajunya juga masih berfungsi dengan baik, belum rusak." Nah, terus suami saya bilang kayak gini, "Tapi kan Bunda sekarang udah nikah, nanti kalau Bundanya bajunya itu aja, nanti gimana orang ngelihatnya? Nanti dikiranya ayah nggak ngasih nafkah." Saya mikir, "Hah? Ya juga," gitu ya. Nah, kadang-kadang kita masih selfish ya, masih berpikirnya, apa ya, mikir sendiri gitu ya. Kebiasaan waktu sendirinya kebawa. Ya udah kan waktu ke sendiri kan gak ada yang protes, yang pas udah nikah, oh iya bener. Nah, pada saat itu kita harus mengakomodir apa yang disampaikan oleh suami saya. Akhirnya saya sudah mulai ketika mau acara ini, saya pakai baju apa. Walaupun ya style saya gitu-gitu aja dari dulu gitu ya. Tapi setidaknya teu parah teuing lah gitu. Oke. Nah, kapan kita menggunakan, teknik kompetisi gitu ya, kalah menang. Karena ketika konflik ini, ketika kita dalam kondisi yang kita butuh respon yang cepat. Kita juga butuh action yang secepatnya harus kita lakukan gitu ya. Nggak bisa kalau kita pakai, cara akomodir, nggak bisa, karena kita diburu waktu gitu ya, harus cepat. Nggak papalah konflik di saat itu gitu ya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, itu ketika kita pakai yang, teknik, kompetisi. Kemudian yang kedua adalah when don't trust opponent gitu ya, ketika kita nggak percaya sama lawan kita, ya sudahlah kita pakai kompetisi saja untuk menyelesaikan konflik itu. Oke, yang berikutnya adalah compromise. Bagaimana kita mengkompromikan ketika kita punya tujuan yang penting gitu, tapi kita tidak punya apa ya, kita punya tujuan bersama, tujuan yang penting yang harus kita apa ya, capai bersama. Contohnya begini, misalnya dalam kehidupan rumah tangga, kadang-kadang kan terjadi perbedaan pandangan antara suami istri. Nah, karena kita punya goals bersama gitu ya, apa ya, tujuan yang harus kita capai bersama, visi bersama, maka coba kita masih bisa kompromi nggak? Gitu. Nah, kalau misalnya sesuatu itu masih bisa dikompromikan, maka untuk mengakhiri konflik itu ya sudah, kita saling mengalah, kita berkompromi di situ. Kemudian yang berikutnya adalah, teknik collaboration. Ketika apa? Ketika kita punya fokus yang penting untuk dikompromikan. Kemudian kita juga, apa namanya tuh, punya banyak waktu. Kemudian kita punya tujuan untuk, apa ya, untuk menyatukan arah pandang gitu ya, untuk meningkatkan komitmen. Maka gunakanlah teknik kolaborasi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jam berapakah sekarang? 21.05, oke. Nah, gitu ya.
tadi apa namanya tuh ini nggak usah lah. Kita ke ini step by step untuk menyelesaikan konflik. Oke, jamin privasi. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan konflik, kita ambil ininya aja ya. Apa nggak usah dibahas satu-satu. Kita ambil intisarinya saja. Ketika kita ingin menyelesaikan konflik, tadi ya, kita harus memanage kapan kita pakai cara penyelesaian kompetitif, kapan kita pakai cara kolaborasi, kapan kita pakai cara menghindar, gitu ya. Kapan kita pakai cara apa yang tadi kompromi misalnya. Nah, ketika kita mau menyelesaikan konflik secepatnya, kadang-kadang gitu ya, kita butuh orang lain di luar orang yang sedang berkonflik ketika konflik itu sedang menajam. Contohnya begini, saya ketika tinggal sama mertua saya, sebenarnya bukan konflik sih, gitu ya. Bukan konflik yang dalam artian saya punya pandangan apa, mertua saya punya pandangan apa, gitu ya. At least mertua saya itu orangnya baik banget, gitu ya. Cuma ada hal-hal yang memang naturalnya orang tua dengan natural anak-anak itu berbeda kondisi, gitu ya. Kalau bahasa ininya tuh tabiat, gitu ya, tabiat. Sesuatu yang alaminya, gitu ya. Anak-anak tuh ya memang alaminya sedang seneng-senengnya berantakan. Sementara orang tua itu sedang seneng-senengnya rapi, bersih, tenang, gitu ya. Nah, ketika saya tinggal sama orang lain juga, kan saya dulu tinggal di Jakarta sama suami saya. Nah, ketika saya kuliah lagi di Bandung, otomatis kan saya pindah. Suami saya di sana, saya ke Bandung sama anak saya. Nah, tinggal sama yang lain juga bukan solusi gitu ya. Saya punya anak kecil gitu. Ketika saya harus meninggalkan dia, ya dengan zaman sekarang kan butuh waktu banyak gitu ya untuk menyesuaikan. Kalau sama orang tua sendiri, sama mertua sendiri, apalagi saya kenal sama mertua dulu sebelum saya kenal sama suami saya. Nah, dan banyak pandangan-pandangan kita yang sama gitu. Nah, tapi gitu ya, ingat ya, tadi saya selalu bilang, di satu sisi Allah ngasih bonus, di satu sisi Allah pasti ngasih ujian. Pun begitu dengan kondisi saya pada saat itu. Ketika saya melihat anak saya, ya memang, apa ya, ya masa-masanya anak-anak begitu ya, berantakan, akinya ngecat gitu ya, baru juga dicat temboknya. Anak tuh serasa dikasih tempat gitu ya, serasa dikasih media untuk melukis. Akhirnya di gambaran tuh si temboknya atuh gitu ya, diomongin kalau kata orang Sunda. Akhirnya di situ saya jadi dilema. Gitu ya, saya butuh pandangan nih dari orang lain. Saya nggak bisa hanya memandang dari sudut pandang saya saja. Akhirnya saya diskusi dengan seorang ibu, gitu ya, seorang ibu yang apa ya, beliau juga punya anak yang sudah punya anak lagi, maksudnya sudah punya cucu ya, sudah punya cucu. Saya ngobrol dengan beliau, gimana gitu ya. Terus akhirnya beliau bilang ke saya, "Teh memang masa-masa segitu itu ya kita senengnya yang rapi Teh, senengnya yang bersih gitu. Kayaknya kalau kata orang Sunda mah rumek gitu ya kalau lihat yang berantakan-berantakan. Apalagi lihat yang bising-bising. Kadang-kadang kan anak-anak kalau lagi ngeluarin mainan, itu nggak bisa dia pilih. Kenapa? Karena kan lagi masanya berimajinasi. Saya juga kalau mau berkreasi itu saya apalagi kalau anak saya kan dulu ketika di Jakarta dengan saya yang satu tipe ya memang kita biasa kalau mau berkreasi itu kan kita biasa ngumpulin barang bekas ya. Sampai anak saya tuh kalau lagi pergi kemana di angkot gitu ya ada barang bekas jatuh gitu ya bekas orang lain dan bentuknya ini kira-kira bisa dikreasikan dia harus bawa. Ya sama kayak saya begitu. Jadi di rumah itu kita punya tumpukan dus-dus hasil mengkoleksi barang-barang bekas. Orang mengoleksi tas mewah gitu ya, ini mengoleksi barang bekas gitu. Nah, karena kita mau berkreasi, kadang-kadang kan ide itu muncul setelah melihat kita punya resources apa nih dari barang bekas. Akhirnya keluarin dulu kan semuanya, keluarin semuanya, kita mikir, kayaknya kita bikin ini, bikin ini, bikin ini. Kebawa tuh anak saya, karena kan lihat emaknya juga begitu. Gitu. Nah, begitu kita tinggal di mertua, sementara ya tadi ada kondisi-kondisi yang
kita butuh orang lain untuk memandang konflik itu dari sudut pandang lain, gitu ya. Nah, maka kadang-kadang untuk menyelesaikan sebuah konflik kita butuh orang ketiga, gitu ya, butuh orang ketiga yang dia bisa netral, bisa memandang dari sudut pandang ini, bisa memandang dari sudut pandang ini. Karena begini, yang namanya orang tua itu nggak ada yang punya niatan untuk apa ya, menghancurkanlah atau niatan untuk memperburuk situasi, enggak. Kita pun sama sebagai anak juga nggak ada anak yang pengen orang tuanya celaka, nggak ada anak yang pengen menghindari atau ingin apa ya, menyakiti orang tuanya, nggak ada. Nah, kadang-kadang gitu ya, konflik itu terjadi tadi ya, karena misalnya miskomunikasi atau ada hal-hal yang tidak bisa kita kompromikan. Nah, akhirnya, setelah saya 6 tahun, tinggal sama mertua dan saya melihat perkembangan anak saya juga, terpengaruh banyak di situ gitu ya, dan dia tidak maksimal sampai puncaknya ketika tes, psikotes ya, saya nangis gitu ya lihat hasil psikotesnya. Dan di situ akhirnya kita cari, eee ini nih, teknik yang avoidance gitu ya. Akhirnya kita, menghindar gitu ya, dalam artian akhirnya saya dengan suami memutuskan untuk pindah rumah. Kenapa? Karena saya tidak mau menyakiti orang tua saya. Saya juga tidak ingin anak saya terhambat. Nah, berarti, lose-lose solution-nya adalah saya pindah akhirnya gitu ya, pindah. Tapi di situ juga pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung gitu ya. Saya ketika, masih berada dalam kondisi dilema itu, saya sendiri tidak produktif gitu ya. Karena ya tadi fokus saya terbagi gitu. Tapi, ini harus segera diakhiri karena tadi tidak bagus untuk mertua saya, juga tidak bagus untuk anak saya. Kenapa? Karena anak saya itu saking ininya gitu ya, rungsingnya dimarahin terus. Saya juga kan dilema, akhirnya marah-marah juga ikutan gitu ya. Terus anak saya yang biasa bergerak lincah, tiba-tiba harus di rumah, apalagi ditemani TV, udahlah gitu ya. Nah, akhirnya, eee ya lose-lose solution-nya adalah saya pindah akhirnya. Tapi di situ kita jelaskan, kita pindah itu bukan untuk, tidak berbakti ke orang tua, bukan, gitu ya. Kita tetap ingin berbakti, cuma kita ingin menjaga kalau bahasa vulgarnya tuh kita ingin menjaga kewarasan masing-masing lah. Mertua saya juga butuh ketenangan, anak saya juga butuh ruang untuk, berkreasi, saya juga butuh, ruang untuk apa, untuk produktif gitu ya. Karena kalau saya berada di dalam sebuah dilema itu terus-terusan, saya juga nggak akan produktif. Nah, akhirnya pada saat itu untuk menyelesaikan konflik itu, saya ambil untuk avoidance tadi gitu ya. Jadi kita menghindari untuk terus-terusan berada dalam kondisi dilema, tapi ya dengan berbagai macam konsekuensi yang harus kita terapkan pada akhirnya. Ya, itu penutup ya dari materi konflik. Kita kembangkan dari teknik-teknik ini dengan cara lewat tanya jawab aja ya, biar lebih apa namanya tuh, biar lebih santai. Oke, nggak usah terlalu panjang lah teorinya ini udah kepanjangan ya. Oke, itu saja. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, kita lihat dulu. Mungkin ada pertanyaan di sini. Jazakillah Ustazah. Aduh, saya malu dibilang Ustazah. Belum waktunya, belum pantas dibilang Ustazah. Ilmunya bermanfaat banget, keren banget. Mohon izin, Lip. Anak saya rewel, HP-nya minta dinyalain murotal, afwan. Oke, nggak apa-apa. Ya memang rawan ya jam-jam segini itu rawan rawan anak tidur sama saya juga gitu ya. Tapi ya ini waktu yang mungkin bisa apa ya, yang saya bisa konsisten gitu tiap minggu. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan, konflik, ini sesuatu hal yang Jenny. sering ya. Ya Mbak Endah, ini ada orang Jember lagi nih Mbak Endah. Oh iya Kak. Ini nih ada Bu Rahma nih, ada Bu Rahma Jember nih. Bu Rahma nih ada orang Jember, wong Jember. Silakan Mbak Endah. Tadi sebenarnya banyak ya. Terus karena materinya, ada lagi yang baru jadi lupa tanyanya tadi apa. Ini aja deh. Harusnya tak catat tadi. Ini Mbak,
Ini dari kasus kisah nyata ya Mbak, yang nggak perlu Hmm. sebut nama sih. Jadi dari orang terdekat atau keluarga terdekat, saya lihat itu sebenarnya memang ada proses yang salah waktu komunikasi gitu ya. Hmm. Di mana ini ceritanya ada seorang ibu mertua dengan anak Mantu. mantu, heeh, yang sebenarnya ibu mertua ini benar-benar berharap si anak mantu tuh bisa care gitu ya ke dia lebih karena memang butuh banget sama anak laki-lakinya. Terus sementara itu yang si anak mantu yang perempuan ini Hmm. merasa si ibu ini benar-benar memiliki si suami gitu ya. Hmm. Nah, eee, kalau kalau saya lihat di sini, seperti nggak ada titik temunya ya dari banyak orang sudah ngasih masukan, "Harusnya kamu begini." Yang dikasih tahu yang mudah sih, kalau ke ibu mertua nggak mungkin kita ngomongnya macem-macem. Udah mentok, si mantu ini merasa yang harus berubah ini si ibu mertua ini. Nah, Hmm. sebenarnya pertanyaan saya, boleh nggak sih kita ngasih semacam, saran justru ke ibunya ya, ini posisinya apakah kita memang memang harus apa boleh, apa bijaksana kalau kita itu memberikan masukannya itu justru ke, si ibu mertua gitu, karena sepertinya udah nggak mungkin lagi mereka bisa disatuin gitu, Mbak, daripada nanti semuanya buyar gitu. Nah, boleh nggak sih atau karena itu dianggap sebagai pengganggu utama supaya komunikasi itu lancar memang dari posisi si ibu itu tidak bisa mengerti penuh gitu ya bagaimana kondisinya si anak mantu gitu. Ya itu kondisi realnya gitu. Ya itu pertanyaan tadi saya ya. Boleh nggak sih kalau langsung kita serang si ibu, bukan kita serang ya, kita masuk ke ibunya gitu ya, harusnya Ya, begini begini begini, Bu. Oke, gimana Mbak menurut Mbak Mbak Endang nih? Terima oke. kasih. Ya, sama-sama. Bagus sekali nih pertanyaannya. Kayaknya ini curhatan semua orang ini. Aduh, curhatan semua orang. Ya, gimana sih cara menyelesaikan konflik? Nah, ketika ada, masalah yang terjadi di antara ibu mertua dan mantunya. Nah, yang harus kita, pahami bersama adalah kita kembalikan dulu nih, gitu ya, kita dudukan persoalan ke sesuatu yang memang seharusnya. Nah, harus ada panduan yang kita pegang bersama, kita sepakati bersama untuk menyelesaikan ini. Apa panduannya? Sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Kenapa tidak boleh sesuatu yang berasal dari manusia? Karena manusia itu, satu, punya sifat lemah. Yang kedua, punya keterbatasan. Yang ketiga, itu bergantung kepada sesuatu yang lain. Kemudian, gitu ya, manusia itu selalu dilingkupi dengan kepentingan. Maka, untuk menyelesaikan konflik di antara sesama manusia, agar tidak disusupi dengan kepentingan, maka carilah sumber yang bisa menyelesaikan itu dari pihak di luar manusia. Siapa itu? Penciptanya manusia. Gitu. Nah, bagaimana pencipta manusia ini memberikan panduan, gitu ya, untuk menyelesaikan konflik? Cari, gitu ya, cari bagaimana Allah mengatur hubungan antara menantu dan mertua. Nah, sebenarnya di kitab ini, kitab yang kita jadikan rujukan untuk kajian ini, di kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, ini ada satu bahasan yang secara khusus digambarkan, yaitu relasi antara menantu dan mertuanya gitu. Dan anak-anak terhadap orang tuanya, khususnya anak laki-laki. Nah, dalam urutan bakti gitu ya, berbakti ini yang menjadi prioritas anak laki-laki itu adalah ibunya, gitu ya. Ibunya itu urutan bakti. Kalau urutan nafkah, maka urutan pertama bagi laki-laki adalah dirinya, gitu ya. Dia harus menafkahi dirinya. Urutan kedua adalah anak-anaknya. Urutan ketiga adalah istrinya, baru ibunya. Gitu ya. Kecuali apalagi kalau ada bapaknya, masih ada bapaknya karena yang wajib menanggung kan masih bapaknya.
gitu. Jadi urutannya keempat kalau ibunya. Kalau untuk urusan nafkah. Tapi urusan berbakti itu adalah ibunya dan ini yang disampaikan di dalam hadis. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Gitu ya, 3 kali. Umi, umi, umi itu 3 kali. Baru bapak kan. Nah, ini terkait dengan bakti kita kepada ibu kita. Maka, gitu ya, seorang anak laki-laki memang sudah selayaknya dia berbakti kepada ibunya, gitu. Maka, sebagai seorang istri yang baik, yang tentunya kita ingin rumah tangga kita itu tidak berhenti di sini, kan? Kita ingin rumah tangga kita tuh langgeng sampai ke akhirat. Kita menjadi salah seorang bidadari, kan nanti laki-laki itu dikelilingi 40 bidadari ya, gitu. Kalau kita menjadi istri soleha, salah satu bidadari itu adalah kita, gitu. Nah, maka kalau kita punya cita-cita bersama, tadi ya harus kolaborasi, harus kompromi. Kompromi itu akan terjadi kalau ada saling mengalah. Apakah itu menantunya yang mengalah? Apakah itu mertuanya yang mengalah? Maka dua-duanya harus saling di sini. Ibaratnya begini, ibu mertua punya standar, anak mantu juga punya standar. Maka supaya nih anak mantu dengan mertua ini bisa seiring sejalan, kalau kita bicara kimia lah mudahnya gitu ya. Contoh mudahnya kimia gitu ya, kita bicara reaksi kimia. Nah, kalau ada dua zat yang secara alaminya tidak bisa disatukan, contohnya minyak dengan air, kan nggak bisa disatukan nih. Kalau dibiarkan alami begitu saja, maka supaya zat ini bisa disatukan, harus ada yang namanya katalisator. Gitu ya, harus ada katalis. Nah, katalis inilah yang nanti akan menjadi zat yang akan menjadi perantara untuk menyatukan antara si air dengan minyak. Nah, ketika kita bicara konflik yang benar-benar tajam antara ibu mertua dan menantu, maka kita butuh katalis ini. Gitu ya. Katalisnya siapa? Bisa misalnya kalau si anak ibunya atau suaminya berarti ya kalau dari si anak mantunya. Kalau misalnya suaminya punya bargaining position yang bagus, baik di hadapan ibunya maupun di hadapan istrinya, dia bisa menjadi katalisator itu. Dia bisa jadi bridging lah. Dia bisa menjadi bridge-nya. Dia bisa menjadi jembatannya. Jadi dia yang menyampaikan ke ibunya, dia juga mengayomi istrinya, dia menjadi penghubung, gitu ya. Dia yang akan menjembatani, gitu. Kalau saya selalu, nah makanya kalau di dalam kitab itu ya, di dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usroh ini, qawam seorang suami itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar, gitu ya. Kepemimpinan seorang suami itu wajib. Kenapa? Karena tadi dia gitu ya, secara alaminya gitu ya, nggak akan apalagi kalau tinggalnya bareng nih, ibunya maksudnya ibu mertua dengan anak mertua dengan anak mantu ini tinggal bareng, ini konfliknya bisa semakin menajam karena kan ketemu tiap hari. Gitu ya. Bahkan di kitab itu tuh disampaikan begini, tidak mungkin ada dua ratu di dalam sebuah kerajaan, di dalam sebuah rumah, nggak mungkin ada dua ratu. Nah, kalau misalnya memungkinkan untuk pindah, maka disarankan untuk pindah. Gitu ya. Memang sudah saatnya anak-anak ini mandiri. Tapi kalau ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindarkan, maka harus ada jalan tengah di sini. Apa jalan tengahnya? Untuk hal-hal yang prinsipil, yang memang tidak bisa ditawar, maka tidak apa-apa. Dua-duanya kekeh dengan prinsip masing-masing. Kalau dalam perkara hal yang mubah, contohnya begini, menata rumah, gitu. Ibunya pengen di tengah rumah itu ada pohon misalnya. Sementara mantunya nggak suka pohon, nggak mau, saya emang nggak mau ada hiasan pohon di situ,
gitu. Apa yang harus dilakukan? Maka mantunya yang harus ikut ibunya. Kenapa? Ini adalah baktinya dia kepada mertuanya. Kenapa suaminya bisa begitu itu sekarang gitu ya? Bisa menjadi suaminya yang kondisinya sekarang misalnya suami yang keren, punya pekerjaan yang bagus dan bla bla bla. Itu karena siapa? Gitu ya, di kitab itu tuh sampai dibilangin begitu. Itu tuh karena ibunya, gitu. Nggak mungkin dia bisa pinter, bisa punya penghasilan bagus, kalau nggak dididik sama ibunya. Nah, maka dalam kondisi itu, seorang istri, gitu ya, dia harus mengalah, gitu. Karena ini adalah baktinya dia kepada ibu mertuanya yang sudah merawat suaminya, yang sudah mendidik suaminya sehingga dia bisa menjadi saat ini, menjadi anak yang perhatian, suami yang perhatian, menjadi suami yang bertanggung jawab, misalnya begitu. Jadi di dalam kitab itu disampaikan begitu, hendaklah gitu ya menyerahkan urusan yang mubah-mubah tadi kepada ibu mertuanya. Kan itu juga rumah ibunya. Pertama itu. Yang keduanya, ini adalah bakti kita kepada orang tua kita. Yang berikutnya, kalau saya merasanya begini, mengalah dalam kondisi tertentu itu akan menguntungkan buat kita. Kenapa menguntungkan? Pertama, kitanya sendiri mengakhiri konflik itu kan. Daripada kita bersih tegang, kita tetap nggak produktif kan, gitu ya. Ketika kita mengalah, mungkin kita bisa produktif dari sisi yang lain, gitu ya. Akhiri saja konflik itu dengan cara apa? Wis lah, nggak apa-apa, kan nggak lama. Gitu. Maksudnya begini, bukan nggak lama dalam artian apa namanya tuh, kan mertua kita udah tua, bukan begitu. Masalah umur mah nggak ada yang tahu ya. Gitu ya. Bisa jadi kita yang duluan meninggal gitu ya. Orang tua kita udah sepuh misalnya, kita duluan yang meninggal. Bukan nggak lama dalam artian itu. Maksudnya begini, nggak lama dalam artian kita siapkan alternatif-alternatif lain. Gitu. Jadi misalnya disinilah pentingnya kita komunikasi dengan suami misalnya. Kalau suami ini masih memungkinkan untuk pindah, coba lobby gitu ya, coba lobby gitu ya orang tuanya, gitu ya. Alasan nggak boleh pindahnya kenapa? Karena memang idealnya rumah tangga itu ya sendiri, gitu ya, maksudnya masing-masing. Mungkin kita bisa mengkompromikan dari sisi letak tempat tinggal kita, misalnya kayak teman saya gitu ya, sama ibunya sama mertuanya itu satu kompleks gitu ya, ibunya di gang apa gitu ya, mertuanya di gang apa gitu ya, dia di tengah-tengah. Jadi kalau dia lagi ada perlu titipin anaknya ke mertua, kadang-kadang titipin ke ibunya gitu ya, itu kompromi yang bagus gitu, kalau memang memungkinkan. Kalau masih misalnya tidak ada solusi, tadi hadirkan katalis itu. Katalisnya untuk siapa? Kedua-duanya. Kita nasehatin ke anaknya, kita juga nasehatin ke ibunya. Tapi kalau mau menasehati ibunya, sebaiknya jangan kita. Kenapa jangan kita? Maksudnya jangan yang seumuran kita ya. Kenapa? Karena pertama ada gap komunikasi kan, gap komunikasi antara kita dengan mereka. Itu dari sisi bargaining position-nya nggak dapet gitu. Jadi carilah katalis yang memang setara, selevel dengan ibu mertua. Kalau saya mah selalu menyarankannya begini, ketika ada konflik yang begitu ya, ada nggak orang yang benar-benar apa ya, ditokohkan oleh mertua kita? Misalnya, ada nggak satu tokoh yang apapun yang dia bicara, apapun yang dia ceritakan, yang dia bilang, ibu kita tuh langsung nurut gitu. Nah, kalau ada orang yang begitu, cobalah kita bicara dengan orang itu. Kita sampaikan baik-baik, gitu ya. Karena ya tadi harus ada saling mengalah itu kan, compromise itu kan nggak bisa kalau nggak ada nggak ada kemauan untuk saling mengalah. Nah, maka untuk mengawali saling mengalah ini, carilah katalis itu. Cari kalau misalnya ada tokoh yang dipercaya oleh ibu mertua, ngobrol sama beliau. Nah, mungkin beliau bisa ngobrol dari hati ke hati dengan ibu mertua, gitu ya. Nah, dari situ
kita juga ajak ngobrol si menantunya gitu. Jadi dari dua arah, ke menantunya kita kasih pemahaman, ke ibu mertuanya kita juga kasih pemahaman. Kita apa namanya tuh mungkin bisa ngobrol begini gitu ya ke ibu mertuanya. Kan tentunya kita juga nggak mau kan hubungan kita tuh hanya berakhir di dunia, apalagi kita berkonflik terus gitu ya. Alangkah indahnya kalau kita sama-sama membina rumah tangga bersama gitu. Apalagi hubungan menantu mertua itu nggak ada bekas gitu ya. Menantu mertua itu apa mahramnya itu mahram selamanya. Jadi muhrim gitu ya, apalagi kita misalnya kita ke ibu mertua ke bapak mertua, terus ibu mertua ke ibu kita ke anak ke mantunya, maksudnya ke suami kita itu tuh mahram gitu. Kalau suami istri itu ada bekasnya, mahramnya sementara. Jadi ketika suami istri ini bercerai, maka udah nggak muhrim lagi kan, udah nggak mahram lagi. Tapi kalau menantu dengan mertua itu nggak ada bekasnya, nggak ada cerita kayak tadi nggak. Gitu, itu selamanya. Berarti mereka adalah orang tua kita dan kita adalah anaknya mereka. Gitu. Apalagi kalau sampai ke sana pemahamannya, tentunya kan nggak ingin kita apa berkonflik terus dengan orang tua kita, maksudnya dengan mertua kita. Nah, jadi harus ada katalis itu, gitu ya, katalisator itu. Nah, tapi katalisnya kalau untuk yang mertua sebaiknya jangan yang seumuran kita lah. Kalau ada tokoh tadi yang bisa didengar langsung oleh apa namanya tuh oleh eee, mertua kita itu lebih bagus gitu ya karena pandangan-pandangannya pasti akan jauh lebih luas gitu. Seperti itu Mbak Endah gitu. Kalau bisa begitu ya. Makasih ya Mbak. Sip, sip. Sama-sama. Ada lagi kah yang mau didiskusikan? Enggak? Coba kita cek chat. Oh, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan di chat. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, sudah 21.32. Karena akan kita 21.30. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh nanti kita berkabar lewat WA ya. Karena ternyata sudah malam dan saya juga ada tugas yang belum selesai. Mbak Endah udah senyum-senyum nih. Jam 23, Pak. Saya belum selesai tugasnya. Jadi sepertinya kita akan akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan tadi ya materi komunikasinya ada sesuatu yang bisa kita dapat. Kemudian tentang konflik juga ini ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi sebenarnya ini tuh pengingat kita sih, pengingat untuk saya terutama. Jadi saya ketika menyampaikan tentang ini bukan berarti saya expert di situ, enggak gitu. Saya bukan lulusan ahli ilmu komunikasi gitu ya. Saya juga bukan orang yang apa namanya tuh yang jago mengatasi konflik, enggak gitu. Cuma berbagi saja, berbagi pengalaman ya. Ya, itu saja mungkin kita akhiri pertemuan kita untuk malam ini. Insya Allah minggu depan kita jadwalkan kembali setiap malam Jumat ya. Jadi judulnya ini malam Jumatan. Kalau orang malam mingguan, kita malam Jumatan. Ya, itu saja. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf apabila cara bicara saya kecepatan. Kadang ini sesuatu yang agak susah direm. Ini tuh sebenarnya saya sudah berkurang kecepatannya daripada ketika saya SMA. Ketika saya kecil lebih cepat lagi. Ini sudah berkurang beberapa kilometer per jam kecepatannya ya. Ya, saya mohon maaf sekali lagi gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri kajian kita dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah, Mbak Endang. Iya, Mbak Yakum, sama-sama semuanya. Mbak Endang udah PR. Udah Mbak di grup rame tuh. Wah, saya belum ngecek-ngecek grup. Tak biarkan. Ya bener, hiburan dulu. Ya. Izin live ya Mbak. Ya, mangga, mangga, mangga. Ya, kita tutup ya, Bu Ibu. Jazakallah Bu. Ya, Mbak Yakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.